Insan pendosa oleh Tuhan diangkat menjadi insan yang disucikan melalui dosa-dosa yang diselesaikan. Itu pentingnya Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib supaya tidak lagi kita didakwa iblis sebagai pendosa, tetapi dakwaan iblis dimusnahkan semuanya karena sudah diselesaikan oleh darah Yesus. Tolong buka cepat Alkitab saudara. Tadi udah pernah saya singgung, gak apa-apa kita singgung lagi. Matius pasal 26 ayat 28. Matius pasal 26 ayat 28. Perlu kita baca sama-sama. Matius 26 ayat 28. Yang sudah buka ayatnya, ucapkan keras dengan saya. 1, 2, 3. Sebab inilah darah perjanjian yang merupakan dosa. Jadi kita disucikan oleh darah Yesus yang Dia curahkan di Golgota. Sementara dari agama-agama manapun juga penebusan dilakukan oleh darah hewan. Entah itu namanya saksang, darah babi, atau darah sapi, darah ayam. Satu-satunya kepercayaan yang mengajarkan bahwa Anda dan saya disucikan oleh cucuran darah Yesus, jelmaannya anak Tuhan yang datang ke bumi selaku anak manusia. Dicamkan pengajaran itu menjadi sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Dari insan pendosa ditingkatkan menjadi insan yang disucikan. Sebetulnya nggak ada orang suci, nggak ada. Adanya orang yang disucikan oleh darah Yesus. Pada agama-agama lain, agama-agama semuanya, ada bicara orang suci. Tidak ada itu. Buat pengikut Yesus semuanya adalah orang yang disucikan oleh darah Yesus. Kenapa? Kita terlahir bukan hanya penuh dosa, kita terlahir dengan naluri hewani. Agama-agama akan bicara tentang kita terlahir sebagai orang berdosa. Injil menyampaikan kepada kita, kepada saya, kepada saudara, suatu kalimat yang menyakitkan, kasar. Kalian itu sebetulnya setara hewani. Sadarlah. Begitu pentingnya yang setara hewan itu diangkat sehingga harus menjadi darah Yesus. Gak memadai lagi diselesaikan oleh darah sapi, darah onta, darah babi dan sebagainya. Seluruh dunia bicaranya darah. Tolong insaf itu. Maka duduknya saudara di sini adalah dalam rangka yang rancangan yang sangat mulia itu. Begitu mulianya rancangan itu, Anda diangkat pada tingkatan-tingkatan rohani yang nanti kita akan lihat lebih teliti lagi. Selanjutnya, kita sudah bahas sebelumnya tentang baptisan. Saya baca lagi apa yang tertulis di sini. Jelas sekali umat Injili harus memberi diri dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Sudah agama Kristen bicara baptisan air, Injil bicara baptisan Roh Kudus, dan 2000 tahun itu begitu saja tidak disadari. Maka menjadi penting kita baca sekarang Matius 11 ayat 12. Ada sukarelawan yang bisa membaca kuat-kuat.
Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga sudah diserang dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Bahasa itu halus, diserong. Kalau Anda periksa bahasa Inggrisnya, suffered violence, digagahi. Jadi Injil kerajaan surga digagahi menjadi sekedar agama. Agama Katolik, agama Kristen dan sebagainya. Dan itulah permainannya antikristus yang pada session-session mendatang akan semakin kita lihat lagi. Jadi kalau Anda mau maju selaku pengikut Yesus, umat Injili, Anda harus siap mengikuti prosedur-prosedur yang disampaikan oleh Injil itu, yakni yang saya paparkan pada sore hari ini. Prosedurnya Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itu Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat. Sebelumnya banyak didoa syafaatkan supaya meningkat dari taraf hewani dengan naluri hewani, kita diangkat menjadi taraf orang berdosa. Lalu orang berdosa yang bisa bertobat. Hewan tidak bisa bertobat. Makanya saudara lihat banyak sekali manusia yang nggak bisa bertobat. Bahkan yang sudah dibaptis pun di gereja-gereja. Tolong sadari itu perbedaan. Perbedaan yang utama dari hewan dan manusia adalah hewan adalah makhluk yang tidak berakal. Manusia adalah makhluk yang berakal, maka bisa bertobat. Hasil dari pertobatan dia menjadi pribadi yang disucikan oleh darah Yesus. Dan dikatakan di sini, amanat agung Yesus Kristus pada Matius pasal 28 ayat 11 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam air. No, nggak ada kata air di sini. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, maka medium baptisan, tolong dimengerti, medium baptisan, medium zat air. Tetapi bagi Kristus, baptisannya adalah baptisan Roh Kudus. Roh Kudus yang membersihkan. Nah, sekarang saudara bisa melihat bagaimana kita bisa mengerti tentang baptisan Roh Kudus dengan penggambaran yang sederhana seperti yang tampak di layar. Ada garis horizontal. Apakah kelihatan? Manusia hidup di dua alam. Manusia hidup di alam bawah, alam fisik jasmani, juga hidup di alam roh. Manusia itu makhluk dua alam. Jadi Yohanes Pembaptis, baptisan Yohanes melakukannya untuk badan manusia. Dia kucurkan air atau ditenggelamkan manusia itu ke dalam air. Dalam hal Yohanes, air sungai Yordan ditenggelamkan. Itulah tanda pertobatan. Kata Yohanes, baptisan yang kulakukan itu tanda pertobatan. Tubuh manusia ditenggelamkan dalam air. Dan apa kemampuan air? Membersihkan tubuhmu dari debu dan dari kutu. Hanya itu. Gak pernah bisa air itu membersihkan manusia dari dosa. Jangan mimpi. Dan satu prinsip lagi yang jelas kelihatan. Kutu akan menghasilkan debu. Kutu menghasilkan kotoran-kotoran. Jadi tubuh kita, tubuh saudara dan saya sebetulnya penuh kutu. Dan itu gak akan pernah bersih. Anda mungkin gak percaya. Tubuh jasmani kita dihuni oleh berjuta-juta parasit. Mungkin Anda cepat berpikir oleh cacing. Yes,
tapi nggak sampai berjuta-juta kalau cacing. Ada yang lebih kecil lagi dari situ. Jamur. Tapi pikiran kita langsung jamur yang kita makan. Ada jamur yang 1 sel. Ukurannya hanya mikro. Berjuta-juta ada di dalam tubuh saudara dan saya. Korek-korek begini sudah ada bakteri banyak. Tuh. Telinga korek ada. Kalau nggak percaya cium ini. Karena bakteri itu bikin bau. Tolong sadari. Kalau mau lihat yang nyata, ikan paus itu ditumbuhi oleh makhluk-makhluk yang banyak sekali. Dalam satu badan ikan paus ada berjuta-juta kerikil yang seperti kerang yang kecil. Ya, tubuh kita penuh dengan itu. Tubuh kita penuh dengan kutu, dan kutu menghasilkan debu. Begitu juga tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita dibasuh oleh Yesus dengan air hidup. Air hidup itu adalah ungkapan untuk menggambarkan Roh Kudus. Makanya baptisan Roh Kudus dilaksanakan oleh Yesus. Beda dengan yang dilaksanakan oleh Yohanes. Itulah yang harus terjadi. Kita bertobat dulu, baru dibasuh oleh Roh Kudus atau oleh darah Yesus. Kalau saudara ingat bacaan kita tadi Matius 26 ayat 28, dibasuh, dibersihkan dari roh najis, dibersihkan dari dosa. Itulah baptisan Roh Kudus. Gambaran sederhana. Bukan seperti yang orang ceritakan kepada saudara barangkali. Dengan ditumpangin tangan oleh seorang hamba Tuhan yang hebat, lalu mulailah dia berkata-kata. Siki raba. Omong kosong itu. Itu bukan baptisan Roh Kudus. Tipuan. Baptisan Roh Kudus bisa saja terjadi tanpa suara. Nah, itulah yang terjadi dalam baptisan Roh Kudus. Kita dibersihkan dari dosa, kita dibersihkan dari roh najis, dan roh najis itu menghasilkan dosa. Roh pemarah membuat kita suka marah, ya kan? Roh pencuri membuat kita suka mencuri. Jadi roh najis itu menghasilkan dosa. Dan inilah gambaran sederhana. Maka waktu Yesus katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan pengikut Yesus yang sejati harus dibaptis dengan Roh Kudus, bukan oleh manusia. Kalau ada hamba Tuhan mengaku bisa membaptis dengan Roh Kudus, itu adalah orang yang sudah disesatkan oleh iblis. Ingin dia tampil jago, hebat. Saudara dan saya dibaptis oleh Yesus Kristus, tetapi penting ada pendamping manusia. Sebab dalam banyak hal, waktu saudara mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan Yesus, bisa terjadi mulutmu tercekik, gak bisa mengakui dosa. Dalam kasus lain lagi, dalam pengalaman kami, begitu dia sebutkan selesai dengan pengampunan dosa, mulai dia usir setan, terbanting dia kesurupan. Itu gunanya pendampingan, supaya pemrosesan itu bisa berlangsung sampai selesai dan tidak terjadi dihambat oleh si iblis. Mutlak, siapa saja yang mau menjadi pengikut Yesus menurut standar Injil, Anda harus menjalani baptisan Roh Kudus. Kalau Anda mau menjadi pengikut gereja, silahkan ikuti standar gereja itu. Yang baptis selam, baptis percik, lalu rame-rame di situ, bertengkar, bertikai. Ya, mutlak. Bertobat itu mutlak. Matius 4 ayat 17. Sejak saat itu Yesus mulai menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesudah pertobatan datang yang berikut lagi. Matius 12 ayat 28. Periksa Alkitab saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan sorga sudah datang kepadamu. Perhatikan, saya kutip lagi tadi. Bertobat,
maka kerajaan sorga sudah dekat. Belum datang. Diusiri setan-setan, maka kerajaan sorga sudah datang kepadamu. Itu mutlak. Di tempat lain ada yang namanya Bible Camp. Saya nggak sebut siapa. Tapi di situ diajarin sekedar apa? Sekedar sampai Anda menjadi orang bertobat. Nggak ada kuasa. Ya, Injil mengajarkan kita harus menjadi orang yang bertobat, maju dan maju dan maju, kita akan lihat nanti. Inilah baptisan Roh Kudus secara penggambaran. Nah, prosesnya kelihatan di sini. Adam adalah anak Tuhan. Ya. Tetapi koreksi, dia hidup di Taman Eden. Pada saat belum berdosa, dia adalah makhluk sorgawi. Di Taman Eden tidak ada sakit penyakit. Di Taman Eden semuanya serba bagus, serba sejahtera, semuanya serba cukup. Itulah Taman Eden yang karena dosa harus ditinggalkan oleh Adam dan Hawa. Di Taman Eden sedianya iblis tidak berkuasa. Tetapi sebaik seorang melakukan dosa, dosa itu membuat iblis berkuasa atas dirinya. Sesudah mereka berbuat dosa, terjadi yang lebih parah lagi. Adam itu menjadi insan pendosa. Cucu Adam menjadi makhluk hewani. Akibat Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 yang kita pelajari kemarin. Parah di sini secara hewani. Nah, dengan proses-proses itulah makhluk yang setara hewani harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Entah dari gereja, entah dari kaset-kaset yang Anda dengar. Meningkatlah Anda menjadi makhluk yang agamis. Masih insan pendosa. Begitu jadi warga gereja atau agama Kristen tertentu, segera di sini terjadi pelesetan. Disinilah terjadi yang tadi kita baca, Matius 11 ayat 12. Kerajaan sorga itu tadinya diajak ke sini, digagahi. Jadi sekedar menjadi anggota gereja dan start macet itu. Tetapi keinginan Yesus, kita harus meningkat menjadi insan yang disucikan, meningkat lagi menjadi insan yang berkuasa, meningkat lagi melalui satu step lagi menjadi insan penginjil. Ini ada step-stepnya yang jelas. Lalu maju lagi menjadi insan mulia. Itulah umat Injili yang sesungguhnya. Saudara, saya sebetulnya sedih hari ini gak bisa saya selesaikan. Kecuali kalau segala macam tugas saya yang 2 session lagi kita pusatkan ke sini. Ya, ini step-stepnya. Hari ini kita sudah sampai ke sini. Insan pendosa. Masuk yang ini, Anda menjadi insan yang disucikan. Di sini, Anda menjadi insan yang disucikan. Selanjutnya menjadi insan yang berkuasa. Berkuasa atas setan. Berkuasa atas hawa nafsu. Berkuasa atas dirimu sendiri. Maju lagi, Anda akan menjadi penginjil. Penginjil menurut standar Yesus. Tolong hati-hati. Oleh digagahinya Injil Kerajaan Sorga, muncullah yang palsu-palsu. Saya penginjil katanya, tapi yang dia beritakan adalah teologi Kristen. Saya sudah sekian tahun menginjil, tapi yang dia beritakan adalah baptisan selam menyelamatkan. Banyak sekali variasinya di sini, banyak sekali, tidak terhitung. Itu sebabnya hari ini untuk pertama kali saya sajikan ini. Sekian tahun Gospel Camp berlangsung sejak tahun 2019, belum pernah saya sampaikan.
Saya sampaikan sekarang supaya saudara tahu, termasuk yang senior-senior supaya sadar. Inilah perjalanan rohanimu. Ini. Sampai kepada insan mulia, warga kerajaan sorga sejak di bumi, gak nunggu mati. Semua pengajaran agama mengatakan apa? Mati dulu, baru diurus sorga. Itu setengah betul. Ada orang-orang yang tanpa menantikan kematian, dia sudah hidup seperti Yesus hidup. Tolong ingat baik-baik, Kristus itu dari sorga kian. Dari sorga dia turun ke bumi ke tingkatan yang sangat rendah. Dari sorga dia sudah punya mindset sorga. Alam pikirannya sudah sorgawi. Dia turun ke bumi. Dia pertahankan itu. Dia pertahankan. Dia tahu di sorga tidak ada rumah. Maka dia puaskan dirinya dengan tinggal di mana-mana dia bisa tinggal. Mau tidur di Bukit Zaitun boleh. Mau tidur di emperan Bait Suci boleh. Itu mindset sorga dia pelihara. Dia sosok sorgawi yang berada di bumi. Tetap sorga. Di sorga tidak ada bait suci. Nggak ada. Yesus pergi ke bait suci, tapi bukan untuk beribadah, tapi untuk mengajar atau berdebat. Di sorga tidak ada uang. Maka Yesus bersihkan dirinya dari urusan uang. Dia tunjuk itu Yudas. Kau saja Yudas sebagian pegang uang tuh. Adakah dokter hadir di sini? Ada nggak? Tanya apa dokter atau ibu dokter ya? Uang adalah benda yang paling jorok yang pernah Anda pegang. Ya. Makanya Yesus juga tahu. Dan Yesus juga mewanti-wanti kita. Hindari dirimu dari mamon. Uang-uang. Dia izinkan. Yudas saja pegang uang. Udah. Aku gak mau. Yesus memelihara mindset sorga di dalam batinnya. Walaupun dia ada di bumi. Mindset sorga. Dia katakan apa? Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sorga memang gak ada tempat buat meletakkan kepalanya. Gak kelihatan kepalanya. Jasmani yang butuh sorga. Dia pelihara itu. Maka kalau Anda mau hidup selaku warga kerajaan sorga yang di bumi, tiru perilakunya Tuhan Yesus. Semampu saudara. Semampu saudara. Di sorga itu enggak ada ritual. Di sorga itu enggak ada perjamuan kudus. Enggak ada. Maka murid-murid Yesus tidak menyelenggarakan perjamuan kudus. Periksa di Kisah Para Rasul. Itulah pengajaran umat yang injili, yang bersih. Yang diajari apa? Sabda-sabda Yesus. Sabda Yesus itulah Injil yang dia bawa dari surga. Selain dia bawa Injil itu dari surga, dia tampilkan dirinya, aku warga surgawi. Makan sekedarnya. Dia pesankan kepada murid-muridnya, kalau engkau mengunjungi satu kota, masuklah kepada orang yang mau menerima kau. Makan apa adanya. Apa yang disediakan. Gak usah nagih. Wah gak bisa aku makan gini. Harus ada 4 macam lauk pauk. Itu dunia. Saya sampaikan ini supaya jelas bagi kita. Umat Injili adalah manusia yang sudah berwatak surgawi, dibentuk oleh Yesus Kristus, menyerupai dirinya yang berwatak surgawi. Anda akan membaca lagi Alkitab di rumah, baca sendiri atau merenungkan sendiri, Anda akan mulai lihat itu. Sadari, lanjut. Nah, disinilah
perjalanan hidup kita. Dari setara hewani meningkat pelan. Bisa saja Anda tertahan di sini beberapa tahun, bisa tertahan di sini berpuluh tahun. Ketika Anda terikat menjadi warga gereja tertentu, semua warga gereja Kristen umumnya mempercayai bahwa kita tinggal matinya aja, sesudah itu ke sorga. Tidak begitu. Sorga itu mahal, bukan murahan. Sorga yang kita diberi ajaran selama ini adalah pikiran manusia. Sorga yang murahan. Ini sorga yang berharga sungguh-sungguh. Lanjut. Prosesi pembaptisan dengan Roh Kudus berlangsung sejalan dengan Matius 12 ayat 28. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengikuti setan yang kuasa membuat, maka sesungguhnya penyakit sudah datang kepadamu. Setan-setan dinyahkan, barulah kerajaan Tuhan mendatangi dan memasuki diri saudara. Berarti lingkup kerajaan itu adalah diri umat. Harus dibebaskan lebih dahulu. Kerajaan surga ada di dalam kamu. Maka di dalam kamu tidak boleh ada setan dan perkara-perkara yang menyesatkan. Kalau Anda masih kejar karier, Anda sedang memelihara kerajaan dunia di dalam diri. Kalau Anda masih pikir mau menikah, mau dapat anak, Anda sedang memelihara kerajaan dunia dalam dirimu. Jadi jangan ngaku-ngaku saya ini umat Injili. Oke. Diri umat itu disucikan dari segala macam kecemaran, seperti doa-doa yang sudah kita panjatkan terdahulu. Jelaslah seluruh proses baptisan Roh Kudus itu tidak membutuhkan kehadiran air, tetapi air hidup, yaitu Roh Kudus. Insan suci ditingkatkan menjadi insan mulia. Sesudah selesai dengan dosa-dosa, Anda akan ditingkatkan menjadi insan mulia. Dan inilah sabda Yesus yang mengajarkannya. Mari kita baca Yohanes 1 ayat 9, 1, 2, 3. Terang. Dia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik punyanya, tapi orang punyaannya itu tidak menerimanya. Tapi orang yang menerimanya, dia kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, dan dia percaya dalam namanya. Nah, ini ayat yang sangat terkenal. Di tengah-tengah orang Kristen yang maju, lalu mereka katakan, terimalah Yesus selaku juru selamatmu. Terimalah, menerima Yesus, dan kamu akan menjadi anak Tuhan. Ini hilang, kata-kata ini hilang. Engkau sudah menerima Yesus, maka engkau menjadi anak Tuhan. Enggak kepalang tanggung, bukannya orang-orang awan yang ngomong itu. Pembesar-pembesar agama Kristen yang mengajarkan itu. Semacam Billy Graham, semacam Bill Bright. Dan semua saudara yang pernah ikut kebaktian-kebaktian perkantas, diajar ini. Engkau menerima Yesus, maka menjadi anak Tuhan. Salah, bohong. Engkau menerima Yesus, maka engkau percaya kepada kuasa. Percaya dalam namanya yang ada kuasa. Diberi kuasa. Ditingkatkan. Dari orang yang sudah disucikan, engkau diproses menjadi orang yang punya kuasa. Belum sampai kepada kehidupan di dalam kerajaan surga sejak di bumi. Masih ada tingkatan berikutnya. Nah, inilah prosesnya. Menerima kuasa. Baca lagi Kisah Rasul 1:8, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Kelanjutannya dari menerima kuasa, engkau akan menjadi saksi. Gak ada itu acara berhenti. Gak ada acara berhenti. Engkau akan menjadi saksi.
Dan kuasa itu, kuasa dalam nama Yesus, pakai itu keluar dan ke dalam. Keluar untuk menjadi saksi, ke dalam untuk membereskan diri saudara. Membereskan sisa-sisa dosa yang tidak teringat. Membereskan juga naluri hewani yang masih tersisa. Jangan kaget kalau kita yang duduk di sini juga masih punya naluri hewani. Semua ngerti yang namanya pranking, ngejailin orang. Saya duduk di sini, kursinya ditarik, kejengkang saya, diketawain. Hewan itu supaya tahu, monyet yang begitu. Tapi kita melakukannya seperti suatu lelucon. Iblis memang menyesatkan kita melalui lelucon. Dan kita banyak dijejali urusan yang pranking melalui HP-HP yang kita tonton. Sadari, kita dijejali oleh iblis dengan sifat-sifat buruk melalui video-video yang saudara tonton. Saya yakin Bu Murni juga dibicara yang sama, bukan? Sadari, Anda harus menjadi pribadi yang berpikiran yang berbeda. Kejadian 1:8. Kamu akan menjadi saksiku. Apa artinya saksi? Oh, saksi. Dia di pengadilan menyatakan hal-hal yang benar. Itu saksi. Itu standar pengadilan. Itu standar agama. Saksi. Kenapa? Di mana saya sekarang? Saksi dalam alam pikiran Kristus, kata Yunaninya adalah martir. Kata Yunaninya saksi adalah martir. Engkau menjadi martir kau. Dan martir punya konsekuensi mati untuk Tuhan. Terlalu ringan kita menggunakan istilah saksi. Oke ya, aku mau menyampaikan kesaksian sekarang. Jadi untuk mantap kesaksian itu, izinkan aku membaca dari Alkitab. Oh, keren loh. Lalu dipersaksikanlah. Kemarin lagi aku jalan-jalan, gak ada uangku. Aku tiba di suatu taman, aku duduk merenung-renung, nyanyi-nyanyi. Lantas ada ngajak makan, luar biasa. Diajak makan kesaksian. Kesaksian menurut standar Yesus adalah engkau menempuh risiko mati. Engkau menempuh risiko mati. Kalau hanya kesaksian dibeliin makan atau dibelikan sepeda motor, itu bukan kesaksian menurut standar Yesus. Menurut standar agama, yes. Ya. Saya 2 kali menjalani itu. Sudah mau dibunuh oleh orang-orang Islam. Nah, makanya pantas bersaksi. Atau Anda lolos dari kematian karena memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil, Anda menempuh risiko dimarahin, dibunuh. Saya juga ulang-ulang mengalami serangan seperti itu. Kita sebarkan traktat penginjilan buat silum-silum itu. Ada yang marah. Ada yang marah. Nomor HP saya ada di situ. Dia datang dengan caci maki. Kau bangsat, kau Kristen bangsat, sesat kau. Buat apa itu kau kirim? Saya nggak jawab. Lihat kau. Dalam tempo 6 hari kau akan mati. Risiko kematian. Orang-orang itu juara santet. Lewat 2 hari dia pancing saya. Saya serius. 6 hari ini kau mati. Kalau nggak percaya, periksa. Maaf kata, periksa. Di bawah kemaluanmu sudah ada titik merah 2 buah. Apa saya harus begini? Berarti saya mentaati hamba iblis itu. Saya jawab saja, maaf bro, yang saya lihat hanyalah bercak kuning.
Saya ketawa, dia marah-marah setengah mati. Semua ngerti kan ada bercak kuning. Hari keempat makin marah. Lihat, kau kan mati. Hari itu terbangun saya jam 3 atau jam setengah 4 pagi. Sadar setengah sadar. Saya melihat suatu titik di kejauhan. Makin dekat sampai ke titik. Ternyata apa? Satu wajah yang seram sekali mendekat. Santet. Itu serius. Apakah saya jadi mundur karena itu? Rugilah. Jadi ingat baik-baik, yang namanya saksi adalah martir ke sana, siap mati. Itulah istilah-istilah di dalam Injil yang sudah digagahi menjadi istilah agama. Kesaksian itu sekedar kalau ada yang membelikan jas baru, kalau ada yang membelikan sepeda motor, itu kesaksian. Omong kosong itu. Itu namanya rezeki, boleh. Lanjut. Ayat-ayat di atas menjanjikan perbedaan. Apa? Pemberian kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Tuhan, supaya di masa depan, in the future, bukan saat itu juga kau menerima Yesus sebagai juru selamatmu, kau jadi anak Tuhan. Omong kosong itu. Dan pengajaran itu dalam satu traktat kecil yang pernah saya baca, rasanya rekan-rekan ada yang baca sini. 4 hukum rohani diterbitkan disebar ke seluruh dunia. Dalam hitungan sudah 4 miliar. Pengajarannya apa? Waktu engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, engkau menjadi anak Tuhan. Bohong. Terima Yesus selaku juru selamat, engkau menerima kuasa. That's it. Lalu pakai kuasa itu ke dalam memperbaiki diri, membersihkan naluri-naluri hewani yang ada di sini, keluar bersaksi. Jangan nanti dikelirukan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Dan pengajaran yang begini Anda nggak akan dengar itu di Bible Camp yang lain. Lanjut. Kisah Rasul 2 ayat 38. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka. Saya tulis angka 1 di situ. Dalam nama Yesus ada pengampunan dosamu. Saya tulis angka 3 di situ. Dalam nama Yesus engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Saya sedang mencatat betapa limpahnya berkat-berkat yang kita terima di dalam nama Yesus. Mari baca Kisah Rasul 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di siapapun juga selain di dunia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita diselamatkan oleh nama Yesus. Ingat baik-baik. Namanya saja sudah punya kuasa untuk menyelamatkan. Apalagi sosoknya. Ya, ini kuasa-kuasa dalam nama Yesus sedang saya daftarkan. Saya kasih di ujung kanan itu angka 2 besar. Sekarang Lukas 10 ayat 17. 1, 2, 3. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, biar setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Dalam nama Yesus setan-setan ditaklukkan. Jadi bukan sekedar sukacita atau dapat jas baru atau dapat sepeda motor. Setan pun ditaklukkan. Kalau Anda nggak pernah merasakan setan itu ditaklukkan, berarti Anda belum maju kepada umat Injili yang punya kuasa.
Punya kuasa harus dipraktekkan. Punya kuasa harus dipraktekkan. Saya punya ini, saya harus praktekkan. Baru ada maknanya. Punya kuasa harus dipraktekkan. Lukas 10 ayat 17 sudah. Itu saya kasih nomor 4. Kisah Rasul 3 ayat 6. Ayat 6, 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai berikan kepadamu. Di nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya kasih butir kelima di situ. Yohanes 14 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun yang akan minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan. Minta dalam nama Yesus, doa-doamu akan terkabul. Banyak sekali berkat-berkat disediakan di dalam nama Yesus. Yohanes 17 ayat 11 ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku dapat kepada dunia Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kubuktikan kepada kita, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dalam nama Yesus ada pemeliharaan. Dalam nama, bukan oleh tokoh Yesus. Perhatikan tata bahasa. Dalam nama Yesus ada disediakan. Dalam nama Yesus ada sediakan. Minuman ada di sini, disediakan. Baju panas di sini disediakan. Dana secukupnya disediakan. Nih anakku, pergilah. Pakai kapan perlu. Gak capek-capek nanteng koper. Dalam nama Yesus berkat-berkat disediakan. Kalau Anda tidak sadar itu, Anda meleset. Ada tahun-tahunnya saya merasakan bahwa saya diselamatkan oleh sosok Yesus. Tidak salah, tetapi tidak tepat. Namanya saja sudah begitu penuh kuasa, apalagi sosoknya. Masih kurang dimengerti. Siapa nama kawannya? Bang Dapot ini. Pergi kau ke rumahnya, sebut namaku, minta sepeda itu, dikasih. Karena di rumahku aku punya kuasa. Di dalam nama itu ada kuasa. Di dalam nama saudara ada kuasa. Di dalam nama saya ada kuasa. Di dalam nama Yesus segudang kuasanya. Anda tidak mau pakai nama Yesus, rugi saudara. Akan menjadi orang yang lemas-lemas, tidak punya kuasa. Maka sampai ada nyanyiannya. Keyboard sudah siap, kita nyanyikan itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita akan bernyanyi. Saya kira semua sudah tahu ya. Kalau yang belum tahu, habis kita nyanyi semua jadi tahu. Mainkan. Sambil berdirilah supaya siap.
bayangkan saudara, berapa banyaknya kerugian kita yang malas menyebutkan nama Yesus. Mari kita terima kuasa itu melalui doa-doa berikut. Katakanlah dengan bersuara, Tuhan Yesus yang Maha Baik, saya percaya kepadamu. Saya sudah mengaku dosa-dosa saya, dan Engkau sudah berikan darah-Mu untuk menyucikan diriku. Maka saya harus maju, Tuhan, bukan hanya menjadi umat yang disucikan, tetapi maju lagi menjadi umat yang diberi kuasa. Dan kami sudah melihat ya Tuhan, betapa bumi ini dikuasai oleh si iblis. Bahkan 2 tahun terakhir ini, bumi ditaklukkan oleh kuasa iblis. Dan banyak gereja-gereja ditutup, tidak berdaya menghadapi tekanan kuasa iblis itu. Hari ini saya mengambil keputusan untuk senantiasa memanfaatkan kuasa di dalam nama Yesus yang harus saya gunakan untuk tujuan membereskan diri saya. Itu urusan ke dalam, untuk urusan keluar, untuk bersaksi tentang kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi saya nyatakan, saya menerima seluruh kuasa yang sudah Engkau muati ke dalam nama Yesus, dan itu menjadi pedoman kehidupan saya, memproses saya kepada langkah kemajuan berikutnya. Amin. Silakan duduk. Tahu dampaknya nyanyi begitu? Seluruh angkasa di sekitar ini gemetar semua tuh setan-setan. Gak tahan, gak berani mengganggunya. Bukan hanya keluar, ke dalam juga. Engkau akan merasakan kesehatan. Jangan lalai. Kita kurang diperkenalkan kepada urusan ini. Dan nanti Anda boleh pegang 1 lembar seluruh ayat-ayat tadi. Di rumah biasakan nyanyi begitu. Saya dan istri juga sudah membiasakan nyanyi begitu. Karena di dalam menyanyi gitu ada kesembuhan. Covid itu baru awalnya. Serangan-serangan wabah selanjutnya akan terjadi. Termasuk racun-racun yang disemburkan dari angkasa, yang namanya chemical trails. Pesawat terbang itu terbang di atas kita, lalu disemburkan racun ke bawah. Istri saya sudah pernah itu kena. Rasanya seperti kena influenza yang berat. Habis itu saya juga kena beberapa hari kemudian. Tenang, saya nyanyi. Dengan bernyanyi beres. Ada kuasa di dalam nyanyian. Dan kita adalah satu-satunya umat yang dilatih bernyanyi. Siapa bisa jawab? Yesus biasa bernyanyi atau tidak? Halo? Akan kurang baca Alkitab. Yesus biasa enggak menyanyikan lagu pujian? Carilah ayatnya ada. Anda punya handphone, punya elektronik. Dia biasa menyanyikan lagu pujian. Pengikut Yesus adalah satu-satunya umat yang dibiasakan bernyanyi. Dan di dalam nama Yesus segala macam kuasa yang saudara butuhkan dimuati, tinggal pakai tanpa modal. Gak usah bakar kemenyan, gak usah bakar dupa. Dan ingat baik-baik, kuasa di dalam nama Yesus
itu diberikan kepada saudara dan saya untuk kehidupan di bumi ini. Selesai kita dengan bumi ini, sudah ada nama yang lain diberikan. Ada bang? Ada. Wahyu 3, bacakan. Jadi kalau Anda tidak pakai di bumi ini, betapa ruginya Anda. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Saya baca Pak. Ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Tuhanku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Tuhanku, nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Tuhanku, dan namaku yang baru. Tuh, Yesus memberi nubuatan kepada Yohanes murid Yesus. Ada nama baru akan diberikan di balik nisan. Jadi manfaatkanlah sekarang. Waktu kita singkat. Saya tinggal berapa? 3-4 tahun lagi barangkali hidup di bumi ini. Kalau saya sia-siakan, betapa bodohnya saya. Kita harusnya sedih waktu Pak Ahok kalah dalam pilkada gubernur. Lawan itu pakai apa? Pakai sihir. Sehingga apa? Orang yang mau coblos gamang dia. Coblos ini atau ini, iblis. Akhirnya di bawah sihir dia coblos yang salah. Kalah Ahok. Dan itu akan dicoba lagi pada tahun 2024 pada Pilpres. Ingat baik-baik, gunakan kuasa dalam nama Yesus. Biasakan dalam persekutuan itu. Ada nyanyi yang tadi, lengkap. 9 bait itu. Di samping Anda berdoa untuk NKRI, nyanyikan lagu itu. Baru maju benar-benar kita. Pertanyaannya nanti, kita mau maju terus. Lukas 10 ayat 17. Sudah kita baca ya? Kisah Rasul 1 ayat 8. Sudah kita bacakan? Markus 16 ayat 17, 1, 2, 3. Kalau Anda percaya kepada nama Yesus, praktek. Enggak praktek rugi. Nah, dengan demikian kita biasakan banyak menggunakan mulut kita dalam pelayanan. Mulut, ucapan. Kaum Injili melakukan pelayanan ucapan. Bukan bentuk lain. Kenapa? Karena Yesus juga melakukan pelayanan sabda. Segala apa serba disabdakan. Yesus katakan kepada orang yang tuli itu, terbukalah, terbuka. Gak usah pakai segala macam bunga-bunga atau dupa-dupa dan sebagainya. Sabda Yesus berkuasa. Ucapan saudara juga berkuasa. Apalagi kalau saudara lapisi dengan nama Yesus. Yesus katakan kepada pemimpin serdadu itu, pulanglah kau ke rumahmu. Sudah sembuh anakmu. Pelayanan sabda. Waktu kita di agama, kita di hari apa? Pelayanan ritual. Tidak pernah Yesus pakai. Oke. Nah, kelayakan itu terjadi di dalam diri umat Injili. Kalau di sini masih ada kuasa iblis, lalu saya nyatakan kuasa-kuasa itu pakai mulut saya, benturan itu. Jadi lebih bagus benar-benar bersih dan kuasa itu memancar dari mulut kita dengan penuh kuasa. Gak diganggu oleh setan-setan itu. Maka kita perlu lebih membersihkan diri lagi. Satu catatan samping. Ada banyak kasusnya kami mengusir setan yang bertingkah hanya dengan menyanyikan lagu.
Lagu-lagu yang disebutkan nama Yesus, lagu-lagu yang memancarkan kemenangan Kristus dan kekalahan setan, itu orang kesurupan akan cepat sekali normal. Gak ada istriku di sini barangkali ya, dia pernah kena pencobaan. Dia layani satu orang kesurupan di rumah kami, satu orang. Ternyata yang satu lagi kesurupan lagi. Dua orang kesurupan, bagaimana menanggulanginya? Dua macam setannya. Dia diajar hikmat oleh Tuhan. Dia putar tape recorder, khusus lagu-lagu yang menyembah Tuhan. Tenang itu. Diselesaikan yang satu. Sampai tuntas, baru yang satu lagi. Dua orang kesurupan masih bisa ditanggulangi oleh satu orang. Asal di bawah tuntunan Tuhan. Mari kita biasakan ya. Dan kita akan banyak lagi berdoa. Ingat baik-baik, Pilpres 2024 angka saya akan dipenuhi oleh zikir-zikir dan mantra-mantra. Dan itu akan dihimpit oleh kuasa Yesus yang kita pancarkan melalui lagu-lagu itu. Di samping doa-doa kita. Saya catat di sini apa? Secara umum, doa pembersihan diri dari malaikat-malaikat iblis itu adalah sebagai berikut. Mari kita ucapkan doa itu dengan bersuara. Katakanlah dengan bersuara. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya mau bersiap untuk melakukan pekerjaan di hadapan saya di sepanjang hari ini. Maka saya bermohon izin memanfaatkan kuasa itu untuk mengenyahkan pelbagai malaikat iblis dari lingkungan saya, agar tidak mengganggu pelayanan yang saya mau lakukan. Demi nama Yesus Kristus, kalian malaikat-malaikat iblis dari sekitar lingkungan saya, aku enyahkan saja. Menyingkirlah kalian, para malaikat iblis yang pada zaman purbakala menzinahi leluhur saya, sehingga mewariskan tabiat hewani dari kalian setan-setan. Para malaikat iblis yang disembah oleh leluhur suku bangsa saya, atau memberi kesesaksian kepada mereka. Para malaikat iblis dari marga atau garis keturunan saya, dari pihak ayah maupun ibu saya. Malaikat iblis dari agama dan atau sekte yang dianut oleh leluhur saya dan saya anut sendiri. Para malaikat iblis dari lingkungan pendidikan dan pekerjaan saya di masa lalu, maupun dari masyarakat sekitar pun. Para malaikat iblis yang secara tidak saya sengaja sudah menjamah diri saya. Malaikat iblis teritorial di sekitar lingkungan kehidupan saya. Enyah kalian semuanya, roh-roh najis kalian dimusnahkan, digantikan oleh roh-roh yang baik yang dari Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa iblis dan sihir-sihirnya dimusnahkan dari diriku, berganti dengan kuasa Yesus dan akal sehat serta kesadaran rohani, supaya saya boleh bekerja di dalam kebenaran dan hikmat-Nya. Bagi kemuliaannya Yesus Kristus saya mau bekerja. Amin. Yang mau foto boleh foto atau nanti, terserah. Doa-doa itu setiap pagi. Kenapa? Karena kita selalu berurusan dengan setan-setan. Lihatlah berapa banyaknya jenis setan yang tadi kita ucapkan. Yang dari zaman purbakala, dari leluhur kita, suku bangsa kita, dari marga kita. Ada malaikat-malaikat iblis itu yang mengganggu kehidupan kita. Oke. Nah, iblis berusaha menangkali terbentuknya insan berkuasa. Itu merugikan iblis. Berusaha iblis berbisik ke dalam hati Anda atau melalui hambanya. Tidak jelas manfaat doa-doa sedemikian. Atau bisikannya seperti mau perang saja. Kita memang hidup dalam peperangan. Suka ataupun tidak suka, kita hidup dalam peperangan. Percaya atau tidak percaya, kita hidup dalam peperangan. Dan kalau Anda sudah punya waktu nanti, baca di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. 7 kali di situ disebutkan, barang siapa menang akan beroleh berkat akhir zaman. Barang siapa menang akan beroleh berkat akhir zaman tertentu. 7 kali di ayat itu menyatakan. Jadi yang tidak menang tidak beroleh berkat. Bagaimana dengan yang tidak berperang?
Apalagi tidak berperang, gak dapat apa-apa ya. Ingat baik-baik, kita hidup dalam peperangan. Insan yang suci diproses menjadi insan yang berkuasa. Dan doa-doa seperti tadi ditutup dengan tawaran kepada Tuhan. Tuhan Yesus, adakah urusan yang harus saya lakukan hari ini demi kemuliaan-Mu Tuhan? Lakukan itu, maka Anda menjadi hamba Tuhan yang sejati, yang tidak egoistis. Nah, lihatlah, saya gambarkan kembali gambar ini. Sudah diringkas, spesies manusia jatuh satu kali, runtuh akhlaknya. Lalu dijemputlah oleh Tuhan di sini. Bukan di sini kita dijemput, di sini. Lalu dituntun, ditingkatkan menjadi insan, menjadi manusia. Secara agama kita adalah insan berdosa. Meningkat, kita insan yang disucikan oleh darah Yesus. Meningkat, kita menjadi insan yang berkuasa. Masih ada tingkatan yang lebih maju lagi. Kita menjadi insan penginjil. Engkau diberi kuasa untuk menjadi saksiku. Anda terima kuasa, mulai bersaksi. Dan sesudah Anda banyak melakukan penginjilan, Anda diberi kemuliaan. Diberi kemuliaan. Mari baca Yohanes 17 ayat 22. Itulah puncak perjalanan rohani manusia. Pengikut Yesus, puncak perjalanan rohaninya ada di sini. Diberi kemuliaan sesudah Anda menginjil. Yohanes 17 ayat 22, tolong Bang. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Diberi kemuliaan, ya. Seperti Yesus dan Bapa adalah satu, maka kita juga menjadi satu. Oke. Sekarang kita mau maju lebih cepat lagi. Insan berkuasa menjadi insan penginjil. Perintahnya jelas. Matius 10 ayat 7. Mari baca sama-sama Matius 10 ayat 7 ya. Pergilah dan berkatalah, kerajaan surga sudah dekat. 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Orang-orang yang mau jadi penginjil menurut standar Yesus, bukan standar gereja atau agama manapun. Ini 2 ayat yang harus dihafalkan. Karena itu pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Yang harus diberitakan itu kerajaan sorga, bukan agama Kristen, bukan baptis Islam, baptis percik dan sebagainya, bukan karunia Roh Kudus, bukan. Beritakan kerajaan sorga sudah dekat. Lalu apa? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kami sudah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Kalimat terakhir itu teramat sangat berat itu untuk pemimpin-pemimpin agama, memberi cuma-cuma. Saya sampaikan ini kepada beberapa orang pendeta di dalam maupun di luar negeri. Apa tanggapan mereka? Apa mungkin itu? Saudara lihat, saudara situ orang lihat, gereja ini untuk mengapurnya aja berapa juta habis. Ya terserah, kamu mau pakai jalan dunia, jalan otakmu terserah. Saya pakai cara Yesus. Kita bersekutu di satu ruko di Jakarta, namanya Wisma Gembala. Cuma-cuma, tidak ada kumpul kolektor, tidak ada persembahan persepuluhan, cuma-cuma. Ini lagi alam pikiran sorga.
Di sorga semuanya cuma-cuma. Di Taman Eden, Adam dan Hawa menerima semuanya dengan cuma-cuma. Gak ada berbayar. Kita diinginkan oleh Tuhan Yesus cara pelayanan begitu. Supaya apa? Jangan berorientasi kepada uang. Jangan berorientasi kepada uang. Sedikit uang Anda terima, lalu mulai menggerutu. Salah. Anda kena. Sedikit uang saudara terima, lakukan pekerjaan Tuhan semampunya. Apakah hanya untuk menolong satu orang atau dua orang? Selesai. Jangan berorientasi kepada uang. Saya sudah praktekkan itu sejak tahun 1991. 31 tahun sudah. Cuma-cuma. Tulis buku, cetak buku, bagi-bagi buku cuma-cuma. Sekarang udah sekian puluh judul buku dituliskan. Kalau Anda mau lihat dari internet, ada. Judulnya gampang sekali. onechill.net. Klik itu boleh baca buku itu bebas. Onechill dari kawanan kecil. onechill.net. Nonton gratis. Baca semuanya. Itulah prinsip pengajaran Tuhan Yesus. Cuma-cuma. Dan jangan banyak menafsir. Terlalu banyak kita menafsir. Pada Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jangan beritakan tentang baptisan, tentang karunia Roh Kudus yang Anda sendiri mungkin gak tahu. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit. Tidak ada Yesus katakan doakan orang sakit supaya Tuhan sembuhkan. Itu ditafsirkan secara sesat. Sembuhkan orang sakit. Artinya apa? Oke, kita berdoa ya. Anda berdoa. Lalu Anda katakan dalam nama Yesus kamu sembuh. Sambil berdoa sudah bertanya Tuhan. Bertanya Tuhan itu artinya, Tuhan, apakah Engkau mau orang ini sembuh sekarang atau biarlah beberapa saat lagi? Kalau Tuhan katakan sembuhkan sekarang, sembuhkan. Bukan didoakan, tolong Tuhan sembuhkan saudaraku ini. Sudah menderita dia Tuhan. Sudah cuci darah dan sebagainya. Ya, kalimat Yesus jangan diterjemahkan. Kita masuk ke dalam kesesatan nanti ya. Sembuhkanlah orang sakit, lahirkanlah, bangkitkanlah orang mati. Artinya apa? Kalau Roh Kudus menggerakkan saudara membangkitkan orang mati, lakukan. Walaupun nampaknya tidak mungkin. Tahirkanlah orang kusta. Orang kusta itu zaman sekarang padanannya kusta adalah kanker. Sembuhkan orang kanker kalau memang sudah disuruh oleh Yesus. Kalau saya cerita-cerita lagi, habis kita nanti sampai tengah malam. Usirlah setan-setan. Segala macam instruksi ini ada di bawah bimbingan Roh Kudus. Tetapi khusus untuk setan-setan, itu lawan kita. Itu yang menyerang kita setiap hari. Usir setiap hari, baru engkau bisa hidup sejahtera. Dan yang terberat itulah, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Itu kelakuan penginjil menurut standar Yesus. Dan kalau Anda mau benar-benar serius melayani dengan standar pelayanannya Yesus, yakinlah Roh Kudus akan menolong dalam urusan itu. Dari insan penginjil jadi insan yang mulia. Ya kan? Insan mulia beroleh kemuliaan. Yohanes 1:14, baca sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Rekan-rekan yang belajar matematik, di sini ada definisi. Definisi tentang kemuliaan Tuhan adalah kepenuhan akan kasih karunia dan kebenaran. Dua unsur. Pancarkan kasih karunia dan pancarkan kebenaran, dua unsur. Maka Anda sedang memancarkan kemuliaan Tuhan. Dua-dua harus dilakukan.
Pancarkan kasih karunia, pancarkan kebenaran. Dua-dua harus ada. Kalau hanya satu, seperti lembaran uang nggak berharga. 100.000 di sini, 100.000 juga di sini, baru laku. Jadi sekali lagi, kemuliaan menurut definisinya Yesus Kristus adalah memancarkan kasih karunia dan kebenaran. Dan itu juga yang diberikan kepada para murid pada Yohanes 17 ayat 22 yang kita baca tadi. Pancarkan kemuliaan itu. Kalau Anda tahan-tahan, Anda menjadi manusia yang kerdil, manusia yang hanya mau minta. Pancarkan, baru Anda maju. Dan kemuliaan itu jangan Anda kira sama dengan kemuliaan duniawi. Mari kita bikin sini yang bagus, menjadi mulia lingkungan ini. Ada kembang, ada perhiasan-perhiasan, enggak begitu. Ya, itu semarak, itu malah penyesatan. Kemuliaan adalah memberi kasih karunia, memberi kebenaran. Bayangkan, matahari aja benda mati itu dimuliakan seperti Tuhan. Kenapa? Sepanjang hari dia memberi, sepanjang bulan, sepanjang tahun dia memberi. Maka di negeri-negeri tertentu dia disembah sebagai Tuhan, sumber kehidupan. Lanjut, insan penginjil menjadi insan yang mulia. Di sini saya mulai mengerem, mau bypass sekarang. Kenapa? Saudara harus tahu, kalau saudara sudah maju kepada taraf yang ini, menjadi insan penginjil yang tekun, akan dibimbing oleh Roh Kudus dan diberi kemuliaan, dan itu lancar jalan sendiri. Dan Anda menjadi pribadi yang hidup di dalam kerajaan surga sejak masih bernapas pun. Saya ringkas sekarang ayat-ayat yang penting kita baca. Insan mulia diproses menjadi insan surgawi. Habis insan penginjil ada insan mulia, lalu menjadi warga kerajaan surga sejak di bumi ini. Mari bacalah Yohanes 17 ayat 22, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi kalau kita adalah satu, artinya apa? Anak dan Bapa adalah satu. Ayat 23, ya. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu engkau yang tahu aku, dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mereka sempurna menjadi satu. Lihatlah gambar-gambar panah ini. Di sini ada kalimat, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Bapa di dalam anak dan anak di dalam mereka. Aku di dalam mereka dan Bapa di dalam aku. Itu semua dikaitkan ke sana. Mereka diberi kemuliaan. Mereka menjadi satu oleh karena kemuliaan. Jadi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat-ayat ini, dia bicara tentang kesatuan roh. Kesatuan roh yang tidak terpisahkan oleh maut, tidak juga oleh penghakiman. Tolong sadari itu. Gak mungkin lah saya meninggal dunia entah kapan, lalu datang hari penghakiman, lalu Yesus katakan apa? Posma, minggir dulu kau ya. Kau harus duduk di kursi terdakwa. Aku menjadi hakim. Apa mungkin begitu? Kalau Anda sudah hidup menurut norma-norma Injil, tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu, itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 mengatakan itu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Saya tinggal di dalam Yesus,
Yesus tinggal dalam saya. Itu satu kesatuan, seperti kopi susu. Kopi dalam susu, susu dalam kopi. Tidak bisa lagi dipisahkan. Tidak juga oleh maut. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang itu. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kepada ajalmu. Salah. Sampai kepada kesudahan zaman. Saya disertai oleh Yesus. Saya dalam Yesus, di dalam saya. Saya akan disertai sampai ajal. Habis itu pisah. Tidak. Disertai sampai kesudahan zaman. Sampai kesudahan zaman. Sementara di sini ada apa? Ada hari penghakiman. Tidak akan dikatakan, Posma, minggir kau. Kau harus duduk di kursi terdakwa. Aku mau menghakimi kamu. Tidak. Mari hidup dalam kebenaran Injil itu, yang Anda tidak akan dengar diajarkan di gereja manapun juga. Dan itu sangat berharga, sangat mulia. Siapa saja yang sejak di bumi, sejak masih bernafas, sudah hidup seperti di dalam kerajaan sorga, maka Anda mengalami kehidupan seperti di Eden. Di dalam Eden tidak ada sakit penyakit. Di dalam Eden tidak ada kelaparan. Di dalam Eden tidak ada susah payah. Saya memancarkan banyak kebenaran Tuhan. Di samping kasih karunia, Tuhan pakai saya diarahkan kepada banyak kebenaran. Tuhan mengarahkan istri saya diajarkan banyak kepada kasih karunia. Ngurus orang susah, membantu orang-orang miskin, para pemulung. Saya dan istri saya secara bersama-sama memancarkan kemuliaan Tuhan. Itulah kehidupan. Maka kami tidak pernah risau masalah duit. Enggak pernah risau masalah duit. Kami enggak pernah risau urusan ini itu. Kerajaan surga itu di bumi, saudara. Jangan terima bohong-bohongan si setan-setan itu. Nanti itu di surga, nanti kalau sudah hari kiamat. Tidak. Ayat-ayat ini membuktikannya. Kerajaan surga sejak di bumi. Dalam status insan mulia, penginjilan saudara akan sangat kuat karena memancarkan kemuliaan Kristus. Tidak ada makhluk yang mampu menantangnya. Kemuliaan Tuhan tidak mampu ditantang oleh manusia. Secuil kemuliaan Tuhan dipancarkan oleh malaikat-malaikat di padang Efratah. Mereka bernyanyi memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Semua gembala-gembala itu tertelungkup menyembah, tidak sanggup memandang. Itulah kemuliaan. Bukannya dipakai pangkat begini, bukan dipakai sarjana ini saja. Kalau Anda didorong oleh Tuhan, buang sarjanamu. Kalau didorong oleh Tuhan, saya sudah buang kesarjanaan saya. Gak penting itu. Tapi saya hidup sejak masih bernafas di dalam kerajaan surga. Lihatlah, bukan hanya pada Yohanes 17 ayat 22 dan 23 disabdakan tentang kesatuan para murid dan Kristus dan Bapa. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, Yohanes 14 ayat 21, Yohanes 14 ayat 23, Matius 28 ayat 19 20, Yohanes 15 ayat 41. Banyak sekali ayat-ayat Injil itu bicara tentang itu. Kalau saudara tidak perhatikan, sudah kerugian saya, saudara sendiri. Sudah. Kok saya gak dipotret? Nih, ini penting, baca juga ini. Bebas dari penghakiman terakhir, masuk surga sebaik meninggalkan dunia ini. Sangat sulit dipahami. Padahal sabda-sabda Yesus yang lain menyatakannya juga. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 4. Ya, tinggal Ini
bicara tentang kesatuan roh, bukan kesatuan persahabatan. Agama bicara tentang persekutuan yang lewat 2-3 jam bubar. Kesatuan roh. Bahkan saya dengan istri saya tidak bisa mengklaim bahwa kami sudah satu roh. Tidak bisa. Walaupun kami sudah hidup damai selama 52 tahun. Kesatuan suami istri itu masih lebih dangkal ketimbang kesatuan ini. Renungkan itu. Rasakan kalau ada kehilangan saudara. Dan sulit sekali menerima kemuliaan itu. Tahu penghambat utama. Penghambat utama untuk Anda menerima kemuliaan Tuhan dan untuk Anda pancarkan. Penghambat utama apa? Naluri hewani masih dipelihara. Naluri hewani. Wah, masa kemuliaan Tuhan diberikan kepada saya? It is too good to be true, katanya. Suara iblis. Gak benar itu. Terlalu bagus itu janji. Tuhan sudah berjanji. Apa yang dia janjikan dia sebutkan. Ingat baik-baik. Yesus adalah sosok yang punya integritas yang sangat kuat. Dia ucapkan apa yang dia mau lakukan dan dia lakukan apa yang dia sudah ucapkan. Itu integritas. Sesuai kata dan tindakan. Maka kalau Anda hidup sesuai dengan integritas itu, Anda menjadi orang yang berbahagia di dalam Yesus. Walaupun di dalam dunia itu dianggap orang miskin. Nih, saya sudah sebutkan tadi dari luar kepala. Sampai kepada akhir zaman. Nah, kenapa saudara enggan menerima kemuliaan? Karena dari malaikat iblis itu. Naluri hewani. It is too good to be true. Dengan kata lain, it is not true. Mari berdoa lagi kita. Kalaupun hari ini belum terpenuhi, Anda sudah bersiap untuk itu dipenuhi pada waktu itu. Terus kita bicara tentang berdoa di sini. Katakan dengan bersuara, Tuhan Yesus Kristus yang maha mulia, saya ingin benar-benar bebas dari naluri hewani yang mewaris dari malaikat iblis dari zaman purbakala. Sebab itu masih merusak kemampuan saya untuk melihat keluhuran kasih Tuhan. Sekali lagi saya mengundang kuasa Yesus bekerja memusnahkan naluri hewani itu, termasuk memusnahkan roh rendah diri, sekaligus mengembalikan jati diriku seperti keberadaan Adam semasa Tuhan ciptakan. Saya mau memandang kemuliaan pribadi Tuhan Yesus yang punya integritas mulia, yang selalu mengucapkan apa yang kau mau lakukan dan melakukan apa yang Tuhan sabdakan. Maka saya mampu mempercayai kesungguhan hati Tuhan Yesus yang mau menganugerahkan kemuliaan surgawi kepada setiap orang percaya, termasuk diriku. Dalam percaya kepada integritas Tuhan Yesus, sekarang saya mau terima kemuliaan Bapa surgawi, yakni kepenuhan akan kasih karunia dan kebenaran yang akan saya pancarkan kelak. Roh Kuduslah yang akan membimbing dan mengajari saya dalam memancarkan kasih karunia kepada masyarakat di sekitar saya kelak, sekaligus kebenaran Tuhan Yesus sejauh yang sudah saya pelajari. Saya mengimani itu akan terjadi dalam kehidupan saya, menuju keserupaan dengan Yesus Kristus, sekaligus juga memasukkan saya ke dalam rombongan insan surgawi yang Tuhan dambakan. Bagi kemuliaan Yesus Kristus, amin. Kalau tidak terjadi hari ini, akan ada tahun-tahun di depan Anda diingatkan pernah berdoa yang begini. Maka saya ajak saja berdoa. Menjadi warga kerajaan surga sedang di bumi. Mungkinkah selalu itu? Oke. Sudah kita renungkan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Renungkan sabda Yesus 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu. Gak ada dikatakan kalau kau sempat ya cari ya.
Cari dahulu, duluan itu. Tetapi iblis sukses memasukkan ke dalam benak manusia. Tapi kamu belum kerja, cari dulu kerjaan. Tapi kamu belum menikah, menikah dulu lah. Yang udah menikah dibikin lagi. Belum punya anak kan, tunggulah punya anak. Yang udah menikah punya anak dibisikin lagi. Selalu dihambat. Sekarang lakukan. Kesempatan berikut nanti, besok atau lusa, saya akan sampaikan. Kedatangan Yesus Kristus sudah dekat sekali. Bilangannya itu nggak sampai 10 tahun lagi. Lebih sedikit, kurang sedikit. Bisa terjadi 8 tahun dari sekarang. Sia-sia saja Anda mengejar karier sekarang. Wah, saya ingin ambil S3 dulu. Akhirnya kau dapat S-leading. Sekarang sudah ringkas sekali. Saya nggak tahu, mungkin saya nggak lihat kedatangannya kedua kali. Saya nggak yakin saya masih akan hidup 8 tahun lagi. Tapi kalau Tuhan inginkan, ya saya masih lihat 8 tahun lagi. Pengetahuan itu sudah mendarat di benaknya beberapa pemimpin dunia. Kalau Anda lihat Prabowo Menhankam pernah nyeletuk itu. Tahun 2030 tuh Indonesia bubar. Jangan tangkap Indonesia bubar. Yang diartikan di situ adalah Indonesia menjadi provinsi dari pemerintahan dunia. Provinsi. Pemerintahan dunia sedang diambil alih ke bawah satu tangan oleh para globalis. PBB akan dibentuk menjadi satu negara kelak. Negara-negara berdaulat menjadi sekedar provinsi saja. Itu sebabnya mereka katakan Indonesia bubar tahun 2030. Itu sudah kelihatan tercetus ke sana. Catat itu 8 tahun lagi paling 2030. Lewat atau kurang. Saat ini pun di PBB sudah dinyatakan apa? Islam dan Kristen adalah agama yang menantang peri kemanusiaan. Harus bubar itu. Sudah disiapkan kitab suci agama peri kemanusiaan. Itu PBB. Diambil dari sini, ambil sini. Isinya peri kemanusiaan, bukan ketuhanan lagi. Di PBB sudah siapkan akan menjadi pemerintahan terpusat. NKRI hanya menjadi provinsi. Hei Indonesia, kamu petik berapa banyak itu? Pokok-pokok kayu itu kamu tebangin, bayar ke sini. Kamu ambil berapa juta ton ikan dari laut, bayar ke sini. Tambang emas, setor ke sini. Itu yang dia dilakukan. Memang nggak disampaikan jelas, tapi dari informasi-informasi yang saya pelajari, itu akan terjadi. Lalu buat apa Anda segala macam itu? Mau berjaya, mau punya anak, punya rumah, punya villa, bungalow, nggak ada. Lebih baik dari sekarang Anda praktek hidup di dalam kerajaan surga di bumi. Sejak masih bernafas, supaya tidak menyesal hidupmu. Dan kewajiban saya sudah saya sampaikan. Lanjut. Nah, sekarang saya tunjukkan kerajaan surga ada di bumi. Buat yang kurang percaya saya tunjukkan. Kerajaan surga hidup di bumi. Emangnya ada? Kok nggak ada? Telkomsel aja punya kerajaan di bumi. Betul nggak? HP yang Anda pegang itu adalah warga kerajaannya Telkomsel. Di mana letaknya kan Telkomsel? Di Jakarta mungkin. Lalu supaya bisa komunikasi dikasih apa? SIM card. Ini HP-HP-nya Yesus. Supaya bisa komunikasi dengan Tuhan Yesus dikasih apa? SIM card. Oh bukan, Roh Kudus. SIM card di sini padanannya adalah Roh Kudus di dalam dirimu. Kalau Anda nggak punya Roh Kudus, sia-sia sekali hidupmu.
Kerajaan Telkomsel saya gambarkan di sana. Tuh. Rajanya di sini. Pusatnya Telkomsel. Di sini ada BTS. Pejabat-pejabatnya. Base Transmission System. Ini melayani HP. Ada berapa juta HP yang dilayani oleh Telkomsel? 28 juta. Itulah rakyatnya. Yang ini kasih perintah. Ke sini bisa. Ke sini bisa. Ini kontak ke sini bisa. Yang dari sini kasih perintah. Pulsamu habis, perlu isi ulang, ayo. Kalau enggak, gua pecat lo dari kerajaan gua. Kan itu. Dan inilah kerajaan surga di bumi. Sabda Yesus. Bedanya apa? Raja surga enggak butuh pengantara. Mari baca itu Matius 23, 8, 9, dan 29, 10. 1, 2, 3. Tetapi dan janganlah kamu janganlah pula tuh, ini strukturnya kerajaan surga. Bapa tanpa pengantara langsung saudara A, B, dan C. Inilah warga kerajaan surga di bumi yang punya kontak langsung kepada Tuhan tanpa pengantara. Kalau Anda masih biasa ngomong-ngomong situ, tangyak kona udah. Anda udah lepas dari kerjaan itu. Langsung dia gemar. Tuhan senang mendengar suara saudara. Langsung. Hubungan ini langsung. Beda, di sini pakai pengantara memang. Agama-agama pakai pengantara. Katolik pakai Santa Maria, pakai santo-santo. Kita pakai situa. Amang badita, haji dulu, tangga kojo. Makanya saya paling enggan mendoakan orang sakit itu, saya enggan. Lebih suka saya mengajak orang untuk ke sana. Untuk duduk sebagai warga kerajaan surga sedang di bumi ini. Lihatlah padanannya sebagai berikut. Pusat pemerintahannya namanya Telkomsel. Telkom. Pusat pemerintahnya dari Yesus Kristus. Jabatan menengahnya BTS. Tahu nggak? Antena-antena yang tinggi itu di daerah-daerah ada. Anda kemana saja di provinsi harus ada itu BTS. Kalau nggak ada itu nggak jalan. Jabatan menengahnya ada. Di dalam kerajaan surga di bumi tidak ada jabatan menengah. Warga adalah HP. Warga adalah murid Yesus. Meterai penghubungnya adalah SIM card. Kita Roh Kudus. Terdaftarkah kita, dikenalikah oleh Raja? Ada HP-nya dikenali. Ada murid Yesus juga dikenali oleh Yesus Kristus. Komunikasinya dua arah. Iya, dua arah. Di sini juga harus dua arah. Lokasi selalu terlacak. Ya, murid Yesus selalu terlacak. Benar gak bahwa HP saya selalu terlacak? Bahkan Anda bisa melacak HP saya. Nomor sekian ada di mana? Ada di Bandung, bisa. Selalu terlacak. Dapat diperintahkan satu persatu oleh Telkom, bisa. Yesus juga mampu memerintah kita satu persatu. Bisa dikeluarkan dari sistem? Ya, bisa. Kalau keras kepala. Udah dibilang isi pulsa, nggak mau diisi pulsa juga. Gak punya duit, minta sama abangnya. Gitu. Zaman ini Tuhan sudah beri contoh. Kerajaan di bumi itu ada. Bahkan Telkom punya itu. Apalagi Yesus Kristus. Gak ada alasan untuk mengatakan Anda katakan nanti di sorga. Kebodohan kalau Anda lakukan itu. Telkom mau mendaftar. Siapkanlah HP baru yang bersih dari virus. Bersihkan dulu virusnya.
Ajukan permohonan tertulis. Mohon diberikan SIM card dan diberi nomor identitas. Instruksi lanjutan, taati terus. Bila tidak taat akan disingkirkan. Telkom, kerajaan surga di bumi. Ya kan? Diberi hati yang baru. Ada virus, roh-roh najis, bersihkan itu semua. Bersih dari segala kenajisan, dosa, malaikat iblis, roh-roh najis, bersihkan semuanya. Tertulis di sini doa yang dipanjatkan. Minta diberikan Roh Kudus. Lalu berikan nama yang disucikan. Taat selama-lamanya. Bila tidak taat akan disingkirkan. Yes. Cukup jelas gak? Sudah dijelaskan dengan HP lalu jadi jelas. Lebih hebat HP menjelaskannya dibandingkan Alkitab. Mengerikan kan? Mau berdoa sekarang? Sambil kita tutup acara ini. Ucapkan dengan bersuara. Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Saya sudah menjalani proses penyucian diri saya. Mohon Roh Kudus melanjutkan penyucian diri saya. Dalam urusan-urusan yang mungkin terlewatkan atau belum saya mengerti. Di samping itu, rasanya naluri hewani masih perlu tuntas dihapuskan dari diriku. Beserta sihir-sihir iblis yang lebih pelik urusannya. Saya bermohon juga agar Tuhan Yesus memberi saya kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus yang tentu akan terus-menerus menasihati saya untuk melakukan pembersihan diri saya dengan mengandalkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dalam hal ini saya mohon diberi roh ketaatan untuk setia mematuhi pesan-pesan Tuhan. Saya juga bermohon agar diberi hati yang baru serupa dengan hatinya Yesus yang lemah lembut, rendah hati, murah hati, pemberi ampun, bahkan pemberi kelegaan bagi semua. Saya mohon bimbingan Roh Kudus memelihara kesucian diriku setiap hari, seraya membersihkan diri dari setiap kecemaran yang baru saja terbentuk. Saya mengerti bahwa kehidupan di dalam kerajaan sorga akan mengundang serangan-serangan si iblis yang akan terus berusaha menjerumuskan diriku kembali ke dalam jerat dan himpitannya. Begitulah pentingnya diriku diingatkan oleh Roh Kudus untuk memerangi setan-setan setiap pagi demi pengamanan diri. Pasti juga saya membutuhkan roh ketaatan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dalam keseharian, dalam kehidupan saya yang harus memuliakan Yesus Kristus, Rajaku yang agung. Amin.